Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita memasuki minggu Advent yang kedua untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di muka bumi. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku memberikan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kiranya Advent minggu kedua ini boleh memberikan damai sejahtera bagi kita. Di tengah dunia yang gelap ini, kiranya terang Kristus semakin memancar di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, memasuki minggu Advent yang kedua. Kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati kami. Di tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan segala dosa dan juga kelemahan tubuh manusia, kami memohon terang-Mu menerangi hati kami, sampai nanti kami juga menyambut hari kelahiran-Mu pada hari Natal. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita masih dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita menikmati hadirat Tuhan dan bersyukur atas kasih Bapa yang terlibat di dalam kehidupan kita. Mari katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sekali kita katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-Mu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa pagi ini Tuhan kami ada sampai saat ini, semua itu karena kasih-Mu yang tak terbanding Tuhan. Kalau kami boleh memasuki bulan Desember ini Tuhan, di tahun 2021 Tuhan, itu karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, membawa puji-pujian dan penyembahan kami dari hati kami yang terdalam Tuhan. Bila puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh membawa tumpah dan menjadi harum Tuhan di dalam hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersuka cita dan bersyukur memuji Dia, sebab Dia adalah Allah yang baik. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Kita pujikan, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Tiada kata yang dapat kita ucapkan selain ucapan syukur dan syukur atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give praise to the Holy One. Give praise.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami hanya bisa mengatakan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Karena kami itu siapa Tuhan? Kami yang tidak berharga ini Tuhan menjadi berharga karena Engkau Tuhan. Kami sungguh Tuhan mengucap syukur buat pada pagi hari ini Tuhan. Buat semuanya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua Tuhan. Sementara hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan semua berasal daripada Engkau Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan, sehingga Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi, apa kabar saudara? Luar biasa, sehat ya? Ya. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya lebih berohani dari saudara, tapi saya berdiri di sini itu semua atas karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih buat gembala di tempat ini yang sudah memberikan tema give thanks, bersyukur, berterima kasih. Memang bersyukur dan berterima kasih itu sangat sulit saudara, apalagi pada saat kita posisi di atas lalu kita jatuh, kita tidak memiliki apa-apa lagi. Pada saat kita berdoa mengharapkan sesuatu perubahan, tetapi seperti doa kita tidak ada pengaruhnya apa-apa sekali. Tuhan seperti tidak mendengarkan doa kita. Lalu yang seharusnya itu bagian hak kita, tetapi hak itu kita tidak bisa memiliki. Pertanyaan kita semua, apakah kita mampu bersyukur? Pak Ferry, bisa bersyukur Pak Ferry dalam hal ini? Bisa? Belum tentu. Sudah kebayang makna tersirat? Belum tentu. Memang pada umumnya manusia membangun kehidupan tetapi lupa membangun hatinya dengan ucapan syukur. Sekali lagi, manusia lebih mementingkan membangun kehidupannya dibandingkan membangun hatinya dengan ucapan syukur. Oleh karena itu Tuhan sangat concern terhadap kita. Ada 343 kata bersyukur di dalam Alkitab. Yadah yang artinya kedua tangan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani yadah artinya bahwa otoritas semua keadaan apapun di bawah kuasa Tuhan. Yang artinya kita harus merendahkan diri sebagai hamba. Ada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama mungkin dalam keadaan kita sukses, kita baik-baik saja, usaha bisnis kita diberkati, kita mudah untuk bersyukur. Tetapi kelompok yang sebaliknya, ibarat saudara beli semangkok bakso, yang di sini ada mie bakso, Anda dibalikkan mangkok itu dan jatuh berantakan kemana-mana. Apakah anak-anak Tuhan ini bisa mengucap syukur? Tetapi ada kelompok yang lain yang sungguh sangat luar biasa, bahwa dia tahu kebenaran, baik buruknya, suka dukanya, diberkati atau tidak diberkati, dia tetap mengucap syukur dalam segala hal.
Ada dua ayat pada pagi hari ini, mungkin multimedia bisa bantu saya. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Lalu kita nanti lanjut ya di Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu kita lanjut pembacaan di Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya, ini ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Setidaknya ada dua hal yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu senantiasa. Lalu yang kedua, atas segala hal. Kita bahas yang senantiasa. Senantiasa itu berbicara apa, saudara? Berbicara waktu. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Pada saat waktu pagi, kita mengucap syukur. Tuhan, saya terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, atas udara yang segar. Seberapa banyak orang-orang di luar sana tidur semalam bablas, nggak bangun lagi. Ada kan? Ya kita kalau misalkan bisa bangun pagi, bisa menghirup udara segar, kita bersyukur. Pada siang hari, Tuhan terima kasih, saya diperketemukan dengan customer. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, yang pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan bisnis ini berhasil. Di malam hari, Tuhan terima kasih. Sepertinya customer pada siang tadi Tuhan, dia belum menghubungin saya kembali Tuhan. Sepertinya customer ini tidak jadi Tuhan membeli sesuatu dari saya Tuhan. Tapi saya bersyukur. Saya yakin Tuhan akan memberikan customer-customer yang lain. Berbicara senantiasa, berbicara waktu yang terus-menerus selagi hayat di kandung badan. Lalu berbicara dengan atas segala hal, yang tadi kata yang kedua, atau di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, dalam segala hal. Berbicara kondisi keadaan kita, yang artinya Tuhan nggak pernah ditulis di dalam Alkitab bahwa ya pada saat kamu diberkati, kamu mengucap syukurlah. Tetapi pada saat kamu mungkin saya atau Tuhan belum memberkati, ya terserah mau mengucap syukur atau tidak, terserah. Tuhan tidak mencatat itu di dalam Alkitab, saudara. Tetapi yang Tuhan catat, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kaya miskin, sakit sehat, apapun persoalan kita, kita harus bersyukur. Amin, saudara. Amin. Ada cerita seorang pendeta di pedesaannya, saudara ya. Ada pendeta pelayanan di pedesaan. Pelayanannya setiap mengunjungi jemaatnya, dia selalu berjalan kaki, ya karena memang tidak ada kendaraan. Memang keadaannya hamba Tuhan ini pas-pasan ekonominya. Berjalan berkilo-kilo, bahkan berbelas-belas kilo ya, saudara. Tapi hamba Tuhan ini juga hobinya suka naik gunung, ya ke hutan, suka naik gunung di hutan, hamba Tuhan ini. Suatu saat mungkin ada jemaat yang mungkin berbelas kasihan sama pendeta ini. Pak Pendeta, saya mau ngasih sepeda motor lah untuk Pak Pendeta. Kira-kira Pak Pendeta gimana? Bersukacita? Bersyukur? Bersyukur, bersyukur, memanjatkan doa Tuhan, bersyukur Tuhan.
Saya dalam pelayanan berarti artinya saya bisa lebih mengunjungi beberapa jemaat dalam sehari. Singkat cerita, pada saat pendeta ini mau melayani ada jemaat yang sakit, di persimpangan 3 ada 2 motor anak-anak muda balapan pakai ranking lah ya kira-kira, ditabrak tuh Pak Pendeta. Aduh, kakinya nyangkut di gear motor. Pak Pendeta masuk ke UGD, kakinya tidak bisa tertolong lagi. Karena apa? Kakinya hancur. Kakinya harus diamputasi. Kira-kira bagaimana tuh? Kalau kita sebagai Pak Pendeta sudah dikasih motor, sepertinya seolah-olah Tuhan sedang memberikan sesuatu dan kita mengekspresikan dengan ucapan syukur. Tetapi di sisi yang lain, aduh, Pak Pendeta ini yang hobinya selalu ke hutan, ya kan perlu kaki yang kuat. Tiba-tiba kaki Pak Pendeta ini harus diamputasi. Kira-kira kita sebagai kita yang mendengarkan pada pagi hari, kira-kira seperti apa nih? Tuhan bagaimana sih Tuhan? Tuhan apa nggak tahu bahwa saya seorang pendeta melayani jemaat? Kok bisa kakinya diambil, dipotong? Singkat cerita, jemaat ini yang memberi motor merasa sedih ya. Aduh, mungkin gara-gara saya nih kasih sepeda motor jadi menyebabkan Pak Pendeta ini kehilangan kaki. Singkat cerita, Pak Pendeta ini dibawalah ke kaki palsu ya, kaki palsu supaya tidak dengan tongkat bawa kaki palsu. Ya, kaki palsu sembari belajar berjalan. Jemaat ini yang memberi sepeda motor mungkin merasa bersalah. Oke lah Pak Pendeta, katanya. Pak Pendeta kemanapun saya akan ikutin, saya akan dampingin, katanya. Saya sebagai bodyguardnya Pak Pendeta. Mungkin merasa kasihan, merasa iba mungkin ya jemaat ini. Benar kata Pak Pendeta. Iya Pak Pendeta. Boleh kalau gitulah. Ayo kemana saja ya. Jadi yang hobinya suka ke hutan, naik bukit, ikutlah ini jemaat ini berdua. Ya, pada masuk beberapa belas kilometer, cukup tinggi saudara. Kata jemaatnya, Pak Pendeta, diam katanya. Jemaat ini mukanya pucat pasi, seperti ketakutan. Diam Pak Pendeta, jangan bergerak. Rupanya ada ular saudara, ada ular yang mau ngejar tikus, tikusnya nempel di kaki pendeta, di bawah sepatunya. Tikusnya lari, Pak Pendetanya kaget, ularnya macok kaki, macok ngerti ya? Ularnya gigit kaki Pak Pendeta. Aduh, ini jemaatnya pucat pasi, karena yang ular ini ular kobra saudara. Tapi setelah dilihat-lihat, lupanya ular ini gigitnya di kaki yang palsu. Aduh, kira-kira bagaimana, saudara? Kalau misalkan Pak Pendeta bukan menggunakan kaki palsu, saya yakin, kata jemaatnya, Pak Pendeta tidak akan tertolong. Pak Pendeta pasti akan lewat, karena jaraknya yang cukup jauh. Dari bukit gunung turun ke bawah. Ya, mungkin nggak keburu, mungkin bisa setengah jam, 1 jam dibawa ke rumah sakit. Mungkin jiwa Pak Pendeta ini tidak bisa diselamatkan. Ya, kadang kita suka bingung dengan rancangan Tuhan. Ya, kita bingung dengan pemikiran-pemikiran kita. Kita banyak pertanyaan-pertanyaan besar terhadap Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan? Apa yang terjadi? Tetapi di balik itu semua ada rancangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Luar biasa. Dengan peristiwa ini, jemaat dan Pak Pendeta ini benar-benar mengucap syukur. Jadi memang kadang Tuhan merancangkan sesuatu untuk kita.
kadang mungkin buat kita tidak enak, kadang mungkin buat kita merasa sakit. Tapi percayalah, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ada rencana Tuhan di balik itu semua yang mendatangkan damai sejahtera buat kita. Amin. Tetapi kalau kita punya hati yang selalu bersyukur, sebetulnya ada cirinya, saudara. Ada ciri-ciri orang yang selalu mengucap syukur. Yang pertama mungkin bisa bantu di Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu, katanya. Jadi ciri orang yang mengucap syukur selalu menjaga hatinya, untuk hati kita tidak tergoncangkan atas apa yang ada dalam kehidupan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Orang yang selalu tidak pernah menjaga hatinya, orang pada umumnya temperamen, saudara. Orang pada umumnya kesenggol sedikit aja nggak mau. Orang kalau tidak menjaga hatinya mudah marah. Jalan angkot motong kendaraan kita, buka pintunya. Kamu nggak tahu saya. Kamu nggak tahu saya ya. Orang jadi lupa namanya diri sendiri. Pak angkotnya bilang, oh saya sendiri baru tahu Bapak. Kenapa Bapak nanyain nama Bapak? Nah, orang yang mudah marah, dia nggak tahu kondisinya. Kamu nggak tahu ya. Who am I? Untung malaikat Tuhan nggak jawab, kamu kan Jackie Chan. Tahu ya film ini ya? Kamu kan Jackie Chan. Aduh cilaka, ganti nama. Ya, orang mudah marah. Ada Cacat ngobrol berdua aja, aduh itu ngobrolin saya tuh. Ngobrolin saya. Ya Pak Ferry, dilirik sama Cacat aja nggak suka Pak Ferry. Ya, selalu keadaannya marah, tidak menjaga hati. Ya, harusnya kita menjaga hatinya, karena dengan menjaga hati kita selalu meluapkan ucapan syukur yang ada di mulut kita. Lalu yang kedua, yaitu di Lukas 12 ayat yang kedua-dua. Ya, orang yang selalu mengucap syukur biasanya ya tidak pernah khawatir. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini ditampilin terus ya ayat ini ya, elemennya. Ini luar biasa sekali. Saya kadang kalau misalkan traktir sama teman-teman, kadang kalau buka menu ya menu makanan, mahal misalkan, ya lirik-lirikan. Aduh, saya daripada suasananya gak enak, brother, pokoknya saya yang bayar, saya yang traktir, biar ada damai sejahtera di meja ini. Ya, kalau Tuhan sudah mencatat, ya sudah menyampaikan, nggak usah khawatir akan hidupmu, akan hendak apa yang kamu makan. Ya, artinya apa? Artinya jelas Tuhan itu menjamin segalanya untuk kita. Menjamin. Kenapa kita khawatir? Kalau saya aja kalau ngajak teman-teman, brother, tenang, saya yang bayar. Pasti teman-teman harus ada sukacita. Karena nggak perlu lirak-lirikan tentang harga, lirak-lirik tentang menu. Karena ada yang menjamin. Kenapa jadi bingung dan gelisah? Ya, kalau bapak di dunia anaknya minta roti, ya nanti anak saya belikan, lalu bapaknya mungkin turunnya di toko besi beli paku, saudara. Atau mungkin anaknya yang minta ikan,
Ya saya belikannya nanti Papa, ular Richard katanya. Kalau Bapak di dunia saja tidak memberikan hal-hal yang seperti itu, saudara, apalagi Bapak yang di surga. Bapak yang di surga itu sungguh luar biasa, sungguh mengerti sekali terhadap anak-anaknya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia minta. Ini ayat ini sangat bagus sekali. Ada jaminan, jangan khawatir. Berarti kita nggak perlu khawatir, karena udah ada yang menjamin. Semua kehidupan kita dijamin Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat yang terakhir, saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Nah ini 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Ya, biasanya orang yang bersyukur tidak pernah bersungut-sungut, saudara. Ya, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ternyata perkataan sungut-sungut ini perkataan yang membahayakan sekali. Ternyata seseorang yang memiliki pemikiran yang selalu bersungut-sungut ini bahaya sekali. Saya kadang tidak pernah mengerti ya bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu sudah melihat kuasa Tuhan. Bangsa Israel itu pernah melihat tongkat Musa membelah sebuah laut terberaung. Ya, coba kalau misalkan ini ya Pak Ferry membawa tongkat, mau tongkat yang kecil atau mau tongkat yang besar, pukul-pukul di pantai Pangandaran, yakin itu ya nggak akan pernah nemu. Tetapi ini bangsa Israel pernah membuktikan sendiri, pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri pada saat Musa memukul, laut terbelah, laut itu terbelah. Mungkin seperti dinding-dinding ini seperti dinding ya, mungkin padahal air, saudara. Tapi kenapa bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut? Dia tahu bahwa Tuhannya selalu menyertai. Tiang awan dan tiang api selalu menaungi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel bersungut-sungut. Oleh karena itu Tuhan bangsa Israel ratusan ribu dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, mari yang pertama kita harus menjaga hatinya. Lalu yang kedua, jangan khawatir. Yang ketiga, kita jangan bersungut-sungut terhadap Sang Pencipta atau Tuhan. Ya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah mempersiapkan berkat Anda. Berkat Anda sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Persoalannya, persiapkan diri kita, hati kita, untuk siap menerima berkat itu, saudara. Amin. Mari, mungkin para asyir main musik boleh maju ke depan untuk menyanyikan Ku Bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Benar Tuhan, kalau kami hanya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Apapun kondisi di luar sana Tuhan, apapun keberadaan kami Tuhan, biar Tuhan Kau taruh hati kami dengan selalu mengucap syukur Tuhan. Karena itu yang dikenal Engkau Tuhan. Karena Engkau memerintahkan kepada kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Firman itu yang boleh menguatkan kami di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur atas Engkau. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah materaikan firman itu Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena syukur yang perlu Tuhan hanya kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Witono. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak juga keluarga Bapak. Juga kami mengucapkan terima kasih pada worship leader, singer, dan pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kebaktian minggu depan tetap ada di tempat ini dimulai jam 9 pagi. Juga akan dilayani oleh Ibu Kumala. Selanjutnya hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Seperti biasa ada doa pagi melalui Zoom. Kiranya semua jemaat dapat mengikuti doa pagi tersebut. Terima kasih. Bila banyak pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Yati dan Ibu Ayim untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan yang dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh belajar mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Tuhan, seringkali kami juga dalam keadaan tertentu belum bisa mengucap syukur, tapi kami mau belajar Tuhan untuk boleh mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang memberikan kehidupan, keselamatan bagi kami, Allah kami yang memberikan segala anugerah di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Bapak Witono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati pelayanannya, kehidupannya, keluarganya, juga apa yang dia lakukan dan kerjakan bersama dengan Ibu Erni. Juga Tuhan memberkati keluarga ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati studinya bersama Bapak Ferry yang sedang studi di STT Karisma. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kelancaran sampai semuanya selesai. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada bulan ini, bulan Desember, kami boleh mempersiapkan hati kami menyambut hari kelahiran-Mu, hari Natal. Pada minggu Advent yang kedua ini Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua di muka bumi ini. Tuhan, terlepas dari segala kegelapan yang ada di dalam dunia, dosa-dosa di dalam dunia, dan juga hati kami yang seringkali dilanda oleh berbagai macam berita, pikiran-pikiran yang negatif, dan juga kelemahan-kelemahan tubuh. Kiranya damai sejahtera-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, supaya terang Kristus boleh tinggal di dalam hati kami. Tuhan memberkati setiap kami, supaya damai sejahtera itu boleh tinggal di dalam hati kami. Tuhan juga memberkati setiap kami, supaya kami diberikan tubuh yang sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan, khususnya pada bulan-bulan ini di mana cuaca yang kurang baik, kiranya Tuhan kami boleh menjaga diri dengan baik. Kiranya kami boleh menerima berkat-berkat rohani pada bulan ini, bulan Natal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini. Biarlah mereka juga boleh menyaksikan lewat Zoom. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka juga, seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur